One Piece ini yang dipasang di mana-mana oleh banyak orang. Ini cuma gejala sesaat dalam pengertian wujud fisiknya ya. Sama dengan lagu Bayar Polisi itu ya. Oh, Sukatani. Sukatani ya kan sempat rame. Tapi setelah itu kan senyap. Nanti juga ini senyap. Yang tidak boleh senyap, yang tidak boleh dilupakan adalah substansi Keresahannya itu. di balik ekspresi simbolik ini gitu loh. Itu yang harus dimengerti oleh para pejabat publik. Halo sahabat integritas, kita ketemu lagi di program Sudut Pandang. Satu perspektif yang segar untuk menganalisis ya masalah-masalah yang sedang dibahas oleh publik. Nah, sekarang kita akan diskusikan satu tema yang menarik soal bendera One Piece. Nih kayak kaos saya nih. Itu One Piece ya? Ini One Piece. Ini kaos dari anak saya sebenarnya, Buya. Kita akan membahasnya dengan Buya Tafta. Buya, ini kan ada satu fenomena yang menarik ya. Ketika publik, masyarakat lah ya, secara serentak gitu ya, merespon situasi hari ini dengan mengibarkan satu simbol yang kebetulan itu adalah bendera One Piece. Saya sendiri nggak terlalu paham apa itu One Piece karena saya cuma tahu itu adalah komik anime. Karena anak saya itu hobi membaca komik itu. Jadi di rumah ada koleksinya. Sampai kaosnya pun beli gitu ya. Jadi kaos ini saya beli sebelum rame-ramenya bendera One Piece. Nah, tapi kan kalau pakai kaos seperti ini sekarang bisa dituduh makar. Itu yang kita menjadi cukup terkaget-kaget ya betapa elit pemerintah itu kok jadi sangat sensitif terhadap kreativitas dari warga gitu ya. Melihat persoalan kan boleh saja mengkritik, memberikan simbol perlawanan. Karena saya ingat satu kutipan yang menarik, saya lupa dari siapa. Mencintai Indonesia itu kan tidak harus mencintai pejabatnya. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kita cinta tanah air, iya. Bendera merah putih ya tentu kita akan kibarkan. Karena kita juga hidup di Indonesia dari kecil, dari lahir sampai hari ini. Meskipun ada juga sekarang kaos-kaos ya yang juga beredar gitu di sosmed. Tulisannya menarik. Sama, simbolnya itu One Piece. Tulisannya, hidup cuma sekali, jadi warga negara Indonesia gitu. Hidup cuma sekali, kok jadi WNI gitu. Itu kan merefleksikan satu kekecewaan. Keluh kesah. Karena mungkin situasinya juga semakin sulit. Tapi kok direspon sebagai makar gitu. Gimana Bu ya? Iya, kadang-kadang saya berpikir gini, ini kan Agustus ya, salah satu alasannya kan. Tidak ada warga yang tidak menikmati momen-momen kemerdekaan. Ya, itu nggak harus bersama pejabat. Iya, rakyat punya caranya sendiri, ekspresinya sendiri karena dia seperti menjadi pesta rakyat ya. Momen di mana rakyat dari semua lapisan ya mempunyai hak yang sama untuk menikmati kemerdekaan ini dengan caranya masing-masing ya. Walaupun itu tidak selalu harus dianggap diberi tafsir ya bahwa mereka sangat mencintai negeri ini karena mereka terlalu mewah untuk mengatakan itu ya, hidup mereka udah terlalu susah untuk dibawa ke retorika seperti itu. Tapi momen seperti ini mereka nikmati ya kan, rupa-rupa acara kemeriahan mereka bikin ya dengan biaya sendiri ya, bantingan ya. Satu sama lain kayak negara nggak hadir di situ ya, nggak ada bantuan negara gitu, gitu. Cuma memberikan surat yang turun dari pemerintah daerah ke kelurahan, ke kecamatan, ke RT, himbauan untuk mengibarkan bendera merah putih. Iya, siap kita ya, terutama yang udah berumur ya, pasti punya memori tertentu ya, pada saat dia SD, pada saat dia kecil di desanya atau di lingkungannya, bagaimana merayakan kemerdekaan di zaman itu ya. Masing-masing kita punya ingatan itu ya kan. Tahun lalu saya ikut juga lomba lomba masak nasi goreng. Gitu kan, meskipun kalah. Iya. Banyak cara ya. Karena itu kadang-kadang
saya berpikir jangan-jangan Agustusan ini menjadi momen penting buat pejabat untuk mempertontonkan narsisme mereka ya, melalui gesturnya, melalui ucapannya ingin dikesankan bahwa mereka sangat mencintai negeri ini. Melalui gestur dan ucapan-ucapan tertentu, termasuk adalah yang mengutuk bendera ini, kan, untuk dikatakan dia seorang nasionalis sejati segala macam kan butuh korban. Korbannya adalah anak-anak yang masang-masang kayak gini dianggap sebagai perlawanan terhadap negara. Oh iya kan? Dengan begitu dia punya kesempatan untuk menunjukkan dirinya bahwa dia sangat patriotik, sangat nasionalis dan seterusnya, ya, dan sangat mensyukuri kemerdekaan, gitu kan? Karena dia diuntungkan. Iya, jadi ada semacam narsisme seperti ini. Momen-momen kayak gini ini kan mahal, datangnya setahun sekali, ya kan? Di luar itu kan kita nggak bisa melihat jejaknya bahwa apakah benar pejabat ini mencintai negeri ini, karena konteksnya kalau lihat mereka mencintai negeri ini, kita sudah makmur sejahtera. Iya. Lama. Iya, karena kalau kita bawa argumen yang lebih serius, pernikahan itu kan tujuannya adalah agar rakyat lebih sejahtera, agar keadilan bisa ditegakkan, karena penguasanya adalah penguasa warga Indonesia gitu kan, seterusnya. Artinya kita ngopeni saudara kita sendiri. Artinya kemerdekaan itu secara substantif terkait erat dengan impian rakyat untuk bisa hidup lebih sejahtera. Iya kan? Udah sumber daya ekonominya dimonopoli, nasionalismenya pun dimonopoli, Bu ya. Iya, makanya saya bilang ini jangan-jangan momen untuk narsisme para elit politik ya, yang duduk yang dibayar sebagai pegawai publik. Kalah. Iya, kayak gitu. Karena untuk mengecek apakah dia cukup patriotik dan nasionalis, kan bukan pada momen Agustus. Pada hari-hari panjang harus dia jalani sebagai pejabat publik. Seberapa kebijakannya berpihak pada kepentingan rakyat. Seberapa hukum ditegakkan dengan adil. Dan seterusnya kayak gitu. Dan rakyat punya harapan besar untuk bisa naik kelas secara sosial dan ekonomi. Ya, melalui berbagai kebijakan yang ada. Nah ini yang kita juga menjadi cukup gila gitu ya. Melihat atraksi pejabat akhir-akhir ini. Karena kalau kita masih ingat bagaimana perang Iran-Israel, itu kan luar biasa, Bu ya. Iya. Nggak ada face to face, saling serang dengan sebuah teknologi yang sangat luar biasa, diterbangkan dengan jarak ribuan kilo, ya, tanpa ada orang di situ, tapi bisa menghantam secara presisi target. Itulah musuh dalam pengertian negara. Iya. Nah, imajinasi pejabat kita melihat musuh negara itu bendera One Piece gitu. Iya. Tapi saya cukup terhibur ya, karena ada dua public figure yang ucapannya agak berbeda dengan kebanyakan pejabat publik yang lain dalam kasus ini. Pertama adalah Wakil Menteri Bima Arya, ya kan? Dia bilang nggak apa-apa, itu kan ekspresi dalam sebuah negara demokrasi. Dia bilang tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar apa, tidak masuk kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, Bu Titi Soeharto. Oh, iya kan? Mengejutkan ini. Mengejutkan kan? Dia bilang, alah itu kan cuma ecek-ecek aja, nggak sebanding dengan negara yang begini besar. Dia bilang kayak gitu kan. Artinya begitu rileks dia menanggapi fenomena ini. Tidak sepanik kan. Saya tidak tahu apakah betul-betul panik atau pura-pura panik ya. Memberikan reaksi begitu keras terhadap fenomena ini, ya. Kalau menurut saya sih One Piece ini yang dipasang di mana-mana oleh banyak orang ini sebetulnya sebuah ekspresi yang bersifat satir dan gimmick ya, yang dikemas dalam budaya pop ya, yang kreatif, yang dia menggunakan budaya pop kayak gitu karena pertama dia sifatnya organik, artinya tidak dimobilisasi ya, mudah diterima juga. Lalu kemudian juga menjangkau publik yang lebih luas karena itu kan pesannya sangat sederhana, simbolik dan nggak memerlukan pikiran yang bertakik-takik kan, gitu loh. Karena itu saya melihat ini cuma gejala sesaat dalam pengertian wujud fisiknya ya, sama dengan dulu kita dibikin heboh kan, sejumlah pejabat
marah-marah kan karena ada lagu bayar polisi itu ya. Sukatani. Sukatani ya kan cepat rame. Tapi setelah itu kan senyap. Ya. Nanti juga ini senyap. Yang tidak boleh senyap, yang tidak boleh dilupakan adalah substansi Keresahannya itu. di balik ekspresi simbolik ini gitu loh. Itu yang harus dimengerti oleh para pejabat publik gitu loh. Iya kan? Karena dia tidak diam. Jadi kalau umpamanya saya mengatakan kalau harus dikatakan sebetulnya orang yang sangat mencintai negeri ini adalah mereka. Itu sebabnya mereka nggak diam, gitu kan? Itu sebabnya mereka nggak diam. Mereka resah karena mereka punya hak moral, punya hak politik untuk punya harapan yang lebih baik, gitu. Dan harapan itu kan dialamatkan kepada pejabat publik yang diberikan amanah untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Oke, kan substansinya cuma itu, Karena itu cobalah terhadap gejala seperti ini jangan terlalu reaktif, pahami substansinya, ya kan? Sehingga penguasa itu punya kesempatan untuk melakukan introspeksi, review, refleksi dan seterusnya. Karena memang membangun negara ini tidak mudah dan kompleks. Justru karena kompleks itulah jangan terlalu gampang ya berpikir buruk tentang gejala yang seperti ini gitu loh. Karena kalau berpikir buruk artinya dia pakai logika kekuasaan, gitu loh. Iya, maksudnya negara lain itu kan sudah berpikir pejabatnya, penguasanya itu sesuatu yang sangat jangka panjang visinya, gitu ya. Bahkan misalnya bagaimana AI ini bisa digunakan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bagi masyarakat, bagi perkembangan ekonomi. Mereka melakukan spionase atas perkembangan teknologi, gitu ya. Di sini kita pejabatnya ngeributin bendera One Piece. Iya. Padahal Gus Dur dulu ketika bendera Kejora itu dikibarkan di Papua sana. Pertanyaan Gus Dur sederhana kan. Merah putihnya ada nggak? Iya. Yang melaporkan bilang merah putihnya di atas bendera Kejora. Ya sudah, anggap aja itu umbul-umbul. Sesuatu yang simpel gitu ya. Maksudnya lebih rileks kan, lebih rileks menghadapi gejala seperti ini karena gejala ini sebetulnya reaksi yang bersifat situasional ya kan. Jadi yang harus difahami adalah substansi di balik ekspresi simbolik ini yang kadang-kadang bersifat pop begitu kan. Jangan gampang panik gitu loh. Iya kan? Gampang panik malah kita curiga ini ada apa ini? Yang punya alasan panik tuh rakyat karena mereka hari-hari harus mencari nafkah ya. Membiayai anak sekolah, ya. Ada ketidakpastian, ya. Ada kecemasan di mana-mana. Itu sambil menunggu dakdikduk apakah pajaknya ini akan naik. Itu menarik tuh penelitian Kompas kalau nggak saya tentang segmen mana sih yang paling merasa kesepian sekarang ini, gitu kan? Itu nanti itu Gen Z, ya. Porsi terbesar itu. Ya. Karena mereka sudah masuk ke fase produktif ya. Iya, fase produktif, ya. Kecemasan, mereka diliputi rasa cemas, ya, merasa kesepian dan seterusnya kayak gitu-gitu. Ini kan lagi-lagi sebuah gejala yang jangan dianggap enteng karena justru itu yang harus dipertimbangkan dengan seksama bagaimana skenario kebijakan agar problem sosial ini tidak meluas gitu ya, bisa diantisipasi. Jadi itu kan evidence base-nya gitu. Betul. Karena itu saya kadang-kadang berpikir kayak gini Mas Adnan ya. Mungkin tidak bisakah misalnya kelompok-kelompok kritis, kaum cendekiawan, kaum terdidik, para aktivis ya kan, lebih terkonsolidasi pikirannya menjadi sebuah kekuatan civil society yang artikulatif gitu loh. Yang muncul di ruang publik sehingga dia merebut perhatian gitu kan, merebut perhatian. Nah, ya kira-kira dulu samalah dengan ketika kita fase akhir Orde Baru ya. Kaum kritis, kaum cendekiawan, kaum aktivis tidak terkonsolidasi dalam pengertian fisik, tapi pikiran mereka itu terkonsolidasi menjadi sebuah entitas kekuatan gagasan ya. Yang face to face berhadapan dengan kekuasaan yang eksesif gitu lah, kayak gitu-gitu. Ya itu PR lain lah ya. Iya. Perlu kita pikirkan ke depan, tapi Buya ini menarik soal One Piece ya, karena pejabat kita itu resah dengan One Piece.
tapi jangan-jangan mereka penggemar tupis. Demikian sahabat integritas, diskusi kita di sudut pandang dengan Buya Tafta. Kita ketemu lagi di program ini pada episode-episode lainnya. Sampai jumpa.